Mari kita lanjutkan pembahasan sistem pengendalian manajemen. Kali ini diambil dari babnya yang ke-9, yaitu mengenai sistem insentif. Nah, persiapkan buku kalian ataupun e-books kalian ya, terambil dari manajemen kontrol sistem, merchant dan state. Nah, kalau saya menggunakan e-booksnya, dimulai dari halaman 353, yaitu sistem insentif. Nah, sudah disiapkan semuanya ya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membuatnya sedikit berbeda dengan diskusi sebelumnya. Kali ini saya akan memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan saya jawab sendiri. Nah, tetapi pertanyaan tersebut merupakan poin pada chapter ini. Nah, semoga dengan seperti itu membantu kalian juga untuk menyimak pembahasan yang diambil dari bab 9 ini ya. Nah, siap semuanya ya? Berarti buku e-book sudah ada atau buku fisiknya. Oke? Diambil dari halaman 353. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama di sini adalah apakah sistem insentif bagian dari sistem pengendalian manajemen? Kalau sistem insentif bagian nggak dari sistem pengendalian manajemen? Jawabannya ya. Sistem insentif merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Yaitu pengendalian yang mana? Pengendalian hasil. Kita ingat ya, ketika kita mau mengembangkan pengendalian hasil sebagai pengukuran kinerja manajemen atau employee, nah itu ada 4 step. Yang pertama adalah menentukan dimensi. Nah, yang kedua adalah menentukan pengukuran, ketiga adalah target, keempat adalah reward. Nah, reward ini di dalamnya adalah sistem insentif. Nah, pembahasan terkait dengan sistem insentif nggak selalu hanya berhubungan dengan uang atau moneter ya. Walaupun mayoritas kita berbicara sistem insentif berupa uang. Tetapi nanti pembahasan pada chapter ini akan jauh lebih dalam bahwa sistem insentif itu nggak cuma uang. Oke? Nah, berarti saya dapat simpulkan bahwa sistem insentif merupakan bagian dari pengendalian hasil. Yaitu poin terakhir, yaitu terkait dengan reward. Nah, sistem insentif itu nggak mudah ya, berarti merancangnya sangat sulit. Kenapa? Karena dia step terakhir kita bicara reward. Reward itu adalah apresiasi kita kepada manajemen atau employee yang berhasil mencapai target apa yang ditetapkan oleh perusahaan demi kemajuan atau pencapaian perusahaan jangka panjang. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah fungsi dari sistem insentif. Fungsi dari sistem insentif ya. Dipersiapkan dari bukunya, yaitu menjawab fungsi dari sistem insentif, ada di halaman 355 ya. Purpose of incentive. Nah, di halaman 355 kita berbicara bahwa apa sih fungsi dari sistem insentif? Sistem insentif itu memiliki 4 fungsi. Yang fungsi pertama adalah fungsi informatif. Apa artinya informatif? Bahwa dengan adanya sistem insentif yang dirancang oleh perusahaan akan memberikan informasi kepada karyawan, kepada manajemen, apa yang menjadi target atau apa yang menjadi tuntutan kepada mereka untuk dicapai untuk kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kita kasih 2 contoh. Contoh yang pertama adalah divisi pemasaran misalnya. Kita berada pada perusahaan penjualan mobil, divisi penjualan. Nah, berarti dia akan melakukan penjualan mobil, ada divisinya nih. Divisi utamanya tentu divisi penjualan sebagai revenue center gitu kan. Nah, di dalam divisi penjualan ini anggap saja ada timnya. Mereka membagi lagi dalam tim-tim. Ada tim A, tim B, tim C, tim D. Nah, setiap tim itu dikasih target. Nah, misalnya tim A dikasih target untuk melakukan penjualan dalam 1 bulan, yaitu adalah 50 mobil. Selain 50 mobil, target mereka adalah nilai penjualan atau nilai transaksi. Nah, bukan hanya 50 mobil, tetapi 50 mobil ini juga harus setara dengan, anggaplah ya, nilainya adalah 5M. Berarti, pokoknya penjualan 50 mobil atau setara juga, dan setara juga maksudnya ya, dengan 5 miliar. Nah, dengan ada target seperti itu, otomatis mereka akan berupaya untuk membagi tugas nih, tim A itu, kepada si sales A, sales B, sales C gitu ya. Nah, dari situ bahwa si manajer ataupun karyawan tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana mereka akan mulai merancang strategi apa untuk mencapai target tersebut. Nah, disitulah peran daripada sistem insentif yang dirancang oleh perusahaan sebagai fungsi informasi. Dan yang kedua adalah fungsi motivasi ya. Ada yang kedua nih, fungsi motivasi. Maksudnya apa nih kalau fungsi motivasi? Fungsi motivasi artinya dengan adanya sistem insentif akan memotivasi si karyawan, manajemen ya, atau sebuah divisi secara sekelompok untuk mencapai sebuah target. Tapi hati-hati ya, sistem insentif yang dirancang akan memiliki dampak motivasi apabila target yang ditetapkan itu adalah target yang achievable, memang dapat dicapai. Nah, terkadang sistem insentif yang dirancang malah tidak memotivasi. Kenapa? Karena target yang dipasang terlalu tinggi. Target yang dipasang tidak mungkin dicapai. Nah, oleh karena itu menyebabkan karyawan, manajer,
dalam sebuah divisi merasa bahwa ini nggak mungkin nih. Nah, jadi akhirnya mereka tidak mau melakukan aktivitasnya. Nah, tadi kalau kita bicara dari sisi penjualan ya, nah mungkin ada sebuah departemen lain, anggaplah departemen counting misalnya. Departemen counting tentunya punya target tahunan, target bulanan, target harian mereka punya. Nah, mereka juga punya target tahunan. Itu apa? Menyusun laporan keuangan yang memberikan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, mereka pun juga diberikan target. Kapan mereka harus menyelesaikan laporan tahunan yang disusun selama tahun-tahun yang lalu, 1 tahun gitu ya, misalnya tahun 2019. Nah, di 2020 mereka mulai nih dikejar untuk menyusun laporan tahunan 2019. Nah, mereka dikasih target. Kalau mereka bisa selesai di bulan Januari, itu luar biasa. Berarti targetnya lebih daripada di atas target. Kita pasang targetnya ada bulan Februari idealnya. Berarti kalau perusahaan tersebut, divisi counting mampu menyediakan laporan keuangan di bulan Januari, berarti mereka outstanding, bagus. Kalau di bulan Februari, pas pada targetnya. Di bulan Maret, mereka mungkin sudah kurang baik dari target. Apalagi di bulan April, mereka terlambat karena waktunya untuk pelaporan pajak gitu ya. Nah, di situ berarti si supervisor atau direktur ataupun manajer yang mengepalai puncaknya divisi accounting akan berupaya untuk mengatur strategi bagaimana stafnya dapat menyiapkan informasi, mereka berkolaborasi, menghasilkan laporan keuangan tentunya di bulan Januari atau Februari gitu ya. Berarti kalau target itu memungkinkan untuk dicapai, maka sistem insentif akan berdampak motivasi. Kalau tidak, tidak. Nah, nggak mungkin dong kita bilang ini, yaudah laporan keuangan itu harus jadi tanggal 5 Januari untuk tahun 2019. Jadi 5 Januari 2020 harus ada. Ya nggak mungkin tercapai. Akhirnya apa? Sistem insentif yang dirancang tidak akan efektif, gitu ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, ketika kita bicara fungsi dari sistem insentif adalah yaitu fungsi attractive dan retention. Artinya apa? Diharapkan dengan sistem insentif itu dapat menarik orang-orang yang memiliki kemampuan, pengalaman yang bagus, ataupun mempertahankan mereka yang udah dalam perusahaan untuk terus bertahan. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita bicara bahwa sistem insentif bagian dari pengendalian hasil. Ya, berarti pengukuran pada hasil gitu ya. Nah, dikatakan sebelum-sebelumnya saya udah pernah menjelaskan bahwa pengendalian hasil itu pengendalian yang paling efektif. Karena relatednya biasanya dengan kompensasi berupa uang atau gaji atau bonus gitu ya. Makanya sistem insentif itu kalau kita dengar lebih related kepada monetary. Padahal belum tentu sebenarnya. Kita akan bahas di bab ini bahwa sistem insentif nggak selalu tentang moneter gitu ya. Tetapi biasanya related ke sana. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kita bisa merancang sebuah sistem insentif, itu akan menarik orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang bagus untuk gabung dalam perusahaan kita. Bahkan kita bisa mempertahankan orang-orang dalam perusahaan kita untuk tidak keluar. Nah, itu salah satu fungsi dari atraktif dan retensi. Tapi sekali lagi ya, saya tekankan bahwa pengukuran dari sistem insentif tidak berbicara selalu dengan uang. Artinya gaji yang ideal atau gaji yang lebih baik, belum tentu. Karena banyak sekali reward yang dapat diberikan sebagai bagian dari sistem insentif. Ya. Oke, itu ada fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat apa? Sebagai fungsi di luar pengendalian. Contohnya apa? Perusahaan untuk melakukan tax planning, ya. Kemudian insentif itu selain untuk tax planning, bisa juga mungkin perusahaan berupaya untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya, baik secara yang non moneter ataupun memberikan fasilitas-fasilitas tertentu ya. Jadi di luar unsur-unsur pengendalian ternyata ada juga fungsi dari sistem insentif ya. Nah, kemudian kita lihat lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kita bicara tentang reward dan punishment. Apa-apa saja sih bagian reward dan punishment ya? Kita lihat, berarti pertanyaan ketiga itu ya. Kita lihat di halaman yang ke 354. Mundur satu halaman dulu di tabel 9.1. 9.1. Kalau kita bicara reward positif banyak banget. Yaitu apa? Pertama, ya pasti kenaikan gaji, bonus. Nah, itu bersifat moneter gitu ya, atau diberikan saham. Nah, kadang-kadang reward kepada karyawan, manajemen gitu ya, gak cuma berbicara tentang moneter, tetapi apa misalnya? Kenaikan jabatan, kemudian ada berupa diberikan sebuah fasilitas berupa keikutsertaan di dalam sebuah klub gitu ya. Di sini dikatakan ada recognition,
ada titles atau mungkin diberikan beasiswa untuk sekolah studi lebih lanjut. Nah, ada penugasan lain, artinya kadang-kadang ada orang yang diberikan penugasan lain yang di luar fungsinya, dan orang itu merasa happy. Kenapa? Berarti dia merasa bahwa saya dipercaya oleh atasan saya, atau saya memiliki tanggung jawab lebih, artinya saya dipercaya untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan lebih banyak lagi gitu ya. Itu kadang-kadang merupakan sebuah fasilitas. Nah, di sini juga dikatakan ada tempat parkir khusus. Nah, misalnya biasanya untuk pimpinan level atas, mereka punya space atau tempat parkir khusus yang disediakan untuk mereka. Atau kadang-kadang mereka dapat kendaraan dinas, rumah dinas. Nah, itu merupakan bagian dari reward. Nah, kalau bagian dari punishment, kita lihat di di tabel 91. Nah, itu juga ada. Contohnya apa? Kehilangan pekerjaan, berarti artinya diberhentikan. Kemudian ada zero salary increase, nggak ada kenaikan dari gajinya. Kemudian interference in job from superiors, artinya apa? Ada keterlibatan dari supervisor untuk memantau pekerjaannya. Nah, bagi sebagian orang, dengan ada pantauan dari supervisor itu mereka happy. Kenapa? Wah, saya berarti aman deh dalam bekerja. Ada pre-action review sebelum saya lakukan pekerjaan. Mereka sudah cek dulu, berarti kesalahannya nggak cuma pada saya nantinya. Jadi ada yang merasa safe gitu ya. Tapi sebagian orang malah itu sebagai punishment. Masa saya kerja kayak gini harus dipantau gitu kan. Nah, sehingga bagi dia adalah tekanan, masa sih saya setiap kali bekerja harus saya dipantau, diarahkan, atau saya harus report. Nah, itu merupakan di sini dikatakan sebagai negative reward atau punishment. Jadi ada karyawan yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu pimpinan merasa begini, ya udahlah, karena kamu pernah melakukan kesalahan, kayak kamu dirasakan tidak mampu. Ya udah, setiap kali kamu mau melakukan pekerjaan, ada supervisor yang mantau kamu. Akan ada setiap orang yang ngecek dulu pekerjaan kamu. Nah, itu bagian daripada negative reward. Ya, apalagi misalnya nggak ada promosi, nah atau malah diturunkan jabatan, dan juga ada pencemaran nama baik atau pencemaran publik. Ya, itu banyak sekali negative reward. Oke, itu yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, kita lanjut ya. Monetary incentive itu berupa apa aja sih? Jadi insentif yang berupa moneter itu apa aja gitu ya. Nah, insentif berupa moneter itu ada 3 setidaknya. Yang pertama gaji, yang kedua adalah short term plan dan long term plan. Nah, gaji itu udah hal yang lumrah ketika kita bicara insentif yang bersifat moneter. Ya, berarti artinya karyawan itu akan mendapatkan gaji gitu ya. Nah, gaji itu yang paling basic tuh. Berarti kita bicara bahwa dihargai dengan sejumlah nilai uang. Walaupun nanti kita akan berbicara lain bahwa tidak hanya itu merupakan insentif bagi karyawan atau reward bagi karyawan. Tadi udah dijelaskan ya beberapa poin reward. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gaji, ya otomatis itu hal yang udah umum lah ya. Nah, tapi perusahaan ini dalam menetapkan gaji juga banyak pertimbangan ya. Pertimbangannya terkait dengan pengalaman, terkait dengan kemampuan kerjanya. Nah, berarti terkait dengan edukasinya. Nah, tentunya banyak pertanyaan terkait dengan misalnya gaji dan kenaikan. Ya belum tentu bahwa setiap karyawan itu diberikan reward berupa kenaikan dalam gaji. Tapi bisa juga reward-reward lain yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tergantung dari apa? Tergantung dari kemampuan dari perusahaan tersebut, performance individu, dan juga kita melihat kondisi secara makroekonomi. Nah, hal itu akan mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara sistem pengendalian manajemen, itu kita akan bicara bukan hanya pada skup perusahaan itu secara mikro, tetapi secara makro itu menjadi pertimbangan perusahaan dalam merancang sistem pengendalian manajemen, terkait juga dalam hal ini adalah sistem insentif. Yang kedua adalah short term plan, yaitu rencana jangka pendek. Apa nih yang merupakan rencana jangka pendek perusahaan dan bersifat moneter? Misalnya pemberian bonus, pemberian komisi gitu ya. Nah, kemudian pemberian apa lagi? Bonus udah, komisi udah. Nah, itu contohnya lah ya, itu short term plan. Tapi ada juga yang long term plan, yaitu adalah secara jangka panjang. Secara jangka panjang apa? Misalnya karyawan itu ataupun manajer yang memimpin sebuah divisi akan diperhitungkan untuk memiliki saham gitu ya. Nah, itu pun bisa dibagi dua nih. Apakah dia memiliki saham secara individual atau memiliki saham secara kelompok. Nah, kalau saham individual artinya teratas nama sebuah individu, mereka memiliki sebagian atau seporsi saham dari perusahaan. Tetapi bisa juga saham tersebut tidak diberikan secara individual, tapi saham tersebut merupakan hak dari sejumlah karyawan. Nah, biasanya nanti kalau ada pembagian dividen, nah mereka bisa bagi-bagi deh dari situ ya. Nah, itu merupakan long term plan. Nah, biasanya sih kalau untuk pemberian saham kepada individual lebih cenderung kepada untuk manajemen puncak ya, ataupun ya
paling nggak level manager lah. Tapi kalau untuk karyawan biasanya tidak diberikan secara individual, tetapi secara kelompok gitu ya. Itu pertanyaan yang keempat. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir di bab ini adalah apa sih kriteria insentif yang baik? Nah, kriteria insentif yang baik itu ada 6 ya, 6. Itu ada di halamannya yang 300 berapa nih ya, kita cek sama-sama. Sistem insentif itu ada di halaman halaman 365. Di halaman 365 itu ada 6 kriteria dari insentif yang baik. Yang pertama adalah memiliki nilai. Jadi, ketika kita memberikan insentif kepada karyawan kita, kepada manajer kita, kepada supervisor kita, berarti insentif yang diberikan harus memiliki nilai. Nah, nilai bagi setiap individu akan tentunya berbeda-beda. Nah, tentunya biasanya disesuaikan dengan posisi atau jabatannya. Nah, mungkin kalau selevel pada staff misalnya, staff itu bisa misalnya berupa uang. Nah, mungkin bisa jadi diberikan handphone gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari insentif yang memiliki nilai. Nah, tetapi kalau udah levelnya lebih tinggi, mungkin akan berbeda. Dia nggak mungkin dikasih cuman handphone doang gitu ya. Nah, mungkin ada perjalanan untuk ke luar negeri sebagai bagian daripada keberhasilan manajer tersebut untuk memimpin sebuah divisi. Nah, berarti nomor 1 adalah ukurannya memiliki nilai. Dan nilai itu tentunya harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan juga setiap level akan berbeda-beda ya. Kalau setiap level itu akan sama, maka insentif tersebut bahkan tidak memiliki nilai jadinya gitu ya. Jadi nilai itu harus disesuaikan dan itu memang sulit sekali bagi perusahaan untuk merancang sistem pengendalian atau sistem insentif ini karena nilai bagi setiap individu itu akan berbeda. Jadi dia harus bisa menciptakan sesuatu yang general, sesuatu yang umum, tetapi juga mengarah kepada sesuatu yang spesifik. Nah, itulah serunya ketika kita bicara sistem pengendalian manajemen ya. Begitu dinamisnya, pemikirannya harus luas dan punya banyak masukan, harus mencari banyak informasi, apalagi dengan saat ini keberagaman keberagaman karyawan itu sangat tinggi ya. Apalagi semakin kompleks perusahaan itu pasti keberagaman yang makin tinggi, baik dari segi usia, kebutuhan, pengalaman, pendidikan. Nah, hal itu akan menentukan yang berbeda gitu ya. Yang kedua adalah sistem insentif itu harus memberikan impact. Kalau tadi memberikan nilai mungkin lebih bisa diukur secara moneter mungkin ya. Kalau memiliki impact berarti artinya apakah reward yang diberikan tersebut memiliki impact gak buat dia? Biasanya lebih secara psikologis, misalnya dia diberikan sebuah otoritas atau dia dilibatkan dalam sebuah meeting penting atau dia diberikan sebuah tanggung jawab baru. Nah, itu memiliki impact atau dia dinaikkan jabatannya mungkin. Nah, di situ reward tersebut akan memotivasi, akan berhasil karena apa? Ada impact gitu ya. Nah, jadi pertama memiliki nilai, kedua ada impact. Yang ketiga, bahwa sistem reward itu yang dirancang harus, atau sistem insentif gitu ya, yang dirancang itu harus dapat dipahami. Nah, kalau tidak dapat dipahami, otomatis, kalau nggak dapat dipahami nih, otomatis tidak akan berlaku. Kenapa? Karena karena karyawan yang akan mendapatkan reward nggak ngerti, buat apa sih saya dapat reward ini? Terus mencapainya kayak apa? Nah, kalau mereka tidak paham kenapa harus rewardnya seperti itu dan bagaimana capainya, otomatis sistem insentif itu atau sistem reward itu nggak akan berhasil. Karena orang tidak termotivasi. Jadi dia terjadi korelasi nih, ya. Paham nggak? Kalau paham biasanya termotivasi. Ya walaupun nggak karena paham pasti termotivasi. Paham, achievable nggak? Gitu kan ya. Nah berarti syarat yang ketiga harus dapat dipahami. Syarat keempat ya, yaitu adalah masalah tidak dapat dibatalkan. Jadi kalau sistem reward itu sebaiknya tidak dapat dibatalkan. Artinya sesuatu yang sudah dirancang, sesuatu yang sudah dikomunikasikan, dan akhirnya sistem reward itu memberikan sebuah motivasi, memberikan informasi. Nah, sebaiknya tidak diganti atau tidak dibatalkan. Kenapa? Karena kalau ada perubahan, apalagi yang sifatnya merugikan kepada karyawan tersebut, pastinya akan membuat dismotivasi. Nah, kalau mungkin dibatalkan, mungkin di-upgrade kali ya. Itu mungkin akan memberikan dampak motivasi. Tetapi kalau di-downgrade, nah itu akan membuat dismotivasi. Nah, kemudian reward tersebut harus tepat waktu. Artinya apa? Memiliki ukuran waktu itu penting. Artinya ketika kinerja tersebut dapat diukur, kinerja tersebut telah di-perform, ada standar ukurannya, nah sesuai, maka reward itu harus diberikan. Nah,
Ketika reward tersebut tidak diberikan pada tepat waktu atau pada kondisi waktu yang telah ditentukan, maka juga akan bersifat dismotivasi. Jadi benar-benar susah nih merancang sistem reward atau insentif yang mana bisa memotivasi. Ya, kalau menginformasi mudah, memotivasi itu yang rumit ya. Nah, berarti itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam adalah tetap. Kalau tadi dari segi si karyawan yang akan mendapatkan reward, sekarang dari segi si perusahaan, bahwa reward yang dirancang itu harus memenuhi konsep apa? Benefit over cost, adanya cost efisiensi. Artinya reward yang diberikan itu harus bisa memberikan benefit bagi perusahaan lebih tinggi. Nah, perusahaan pun ketika ada sebuah benefit yang dapat diberikan karyawan, dia akan memberikan reward yang mana sepadan, artinya tidak merugikan perusahaan juga. Ada unsur cost efisiensi, tentunya harus dipertimbangkan semua. Setiap reward yang diberikan kepada karyawannya, nah itu akan menjadi unsur pertimbangan bagi perusahaan, ya. Karena tetap konsep perusahaan, apalagi yang profit oriented, adalah mencari laba. Tapi kalau bukan laba semata, itu mengapresiasikan juga kepada human capital, nah tentu ada nih reward, tetapi reward tersebut juga tidak boleh mengurangi benefit yang diperoleh perusahaan, sehingga benefit akan lebih kecil daripada cost. Itu nggak mungkin ya. Tetap benefit harus lebih besar daripada cost, dan bagaimana apa yang dihasilkan oleh karyawan untuk perusahaannya dapat diukur untuk diberikan reward, ya, reward yang sepadan. Nah, secara kesimpulan berarti ya, kesimpulan artinya pada chapter ini membicara tentang sistem reward ya, sistem insentif, di mana insentif bagian dari SPM, yaitu pengendalian hasil. Nah, insentif itu beragam. Kalau selama ini kita belajar bahwa kita paham bahwa insentif itu terkait dengan moneter doang, ternyata tidak ya. Bahwa banyak hal di dalam perusahaan itu, cara perusahaan untuk memberikan sebuah reward kepada karyawannya, tidak hanya berupaya pada pada sisi moneter, tetapi non moneter. Nah, terkadang sisi non moneter itu yang bisa memberikan benefit buat perusahaan. Kenapa? Karena dia tidak mahal, tidak keluar expense yang tinggi gitu ya. Nah, jadi perusahaan harus tahu nih apa aja sih yang merupakan contoh-contoh reward bagi karyawan. Tapi ada kesulitannya, yaitu apa? Bahwa merancang sistem insentif ini harus memenuhi 6 kriteria tadi. Dan nggak tentu sih bahwa sebuah sistem reward itu akan memenuhi 6-6-nya, tetapi semaksimal mungkin bisa mencakup ke-6 kriteria tersebut. Dan itu sangat tidak mudah bagi perusahaan. Kenapa? Karena setiap individu memiliki keberagaman di dalam perusahaan yang merupakan kumpulan dari banyak orang, punya banyak kali perbedaan. Nah, disitulah tantangannya ketika perusahaan akan menggunakan sistem insentif sebagai bagian dari pengendalian manajemen. Nah, sesi untuk bab 9 sekian, sampai di sini. Terima kasih.